Sama Pak. Lanjutan KD 3.4 mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Tujuan kita mempelajari KD ini dengan judul bentuk-bentuk pasar. Tujuan yang pertama, supaya anak didik ibu dapat menjelaskan bentuk pasar, baik itu pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan sempurna. Yang kedua, supaya anak didik ibu dapat mengidentifikasi ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Contoh, barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, kentang, batu bara, pakaian, dan sebagainya. Jadi ciri-cirinya persaingan pasar sempurna, 1 atau A, jumlah penjual dan pembeli banyak. B, barang jualan bersifat homogen, ya, sejenis. C, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Jadi penentuan harga itu adalah kekuatan daripada pembeli dan penjual. D, faktor-faktor produksi bergerak bebas. E, penjual adalah price taker atau dikatakan pengambilan keputusan harga. F, konsumen mempunyai posisi kuat untuk tawar-menawar. Maka tadi kan Ibu katakan yang menentukan harga adalah daya tarik antara permintaan dan penawaran. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang hanya memiliki penjual terbatas, tetapi pembelinya sangat banyak. Barang atau jasa yang terdapat dalam pasar ini heterogen. Nah, karena jumlah penjualnya terbatas, maka jumlah penjualannya terbatas, maka penjualan menjadi yang menentukan harga. Jadi berbeda kan pasar persaingan sempurna dengan tidak sempurna? Perbedaannya di mana, Nak? Yang pertama tadi perbedaannya adalah dalam hal jumlah penjual dan pembeli. Ya, kalau persaingan sempurna penjualnya banyak. Contoh di pasar tradisional Lubuk Pakam, banyak yang menjual misalnya beras, banyak yang menjual ikan. Nah, jadi kalau persaingan tidak sempurna hanya beberapa, misalnya 1, 2, atau 3. Ya, baru di mana lagi perbedaannya? Perbedaannya adalah dalam hal yang menentukan harga. Kalau pasar persaingan sempurna, penentuan harganya adalah tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran, sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna, yang menentukan harga adalah dikatakan penjual. Nah, untuk ini, Nak, ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna antara lain A, hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. B, harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli. Monopoli itu, Nak, artinya menguasai, sehingga interaksi ekonomi atau jumlah permintaan dan penawaran kurang berperan
dalam pembentukan harga. C. Sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar. Ada misalnya peraturannya, nak. D. Barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi. Dikatakan tadi heterogen, tetapi akan sulit untuk mencari barang substitusinya. Barang substitusi artinya barang pengganti. Nah, sekarang kita masuk jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Antara lain 1. Pasar monopoli adalah suatu pasar yang dikuasai oleh satu produsen. Produsen besar yang dapat melayani permintaan seluruh konsumen. Umumnya, produsen besar ini tidak perlu lagi melakukan promosi karena sudah dikenal masyarakat. Pasar monopoli adalah suatu pasar yang dikuasai oleh satu produsen atau satu penjual besar yang dapat melayani permintaan seluruh konsumen. Umumnya, produsen besar tidak perlu lagi melakukan promosi karena sudah dikenal masyarakat. Ya, jadi ibu ulangi 2 kali, nak, supaya kamu lebih paham. Itulah sebabnya saya tuliskan 2 kali. Jadi di sini, nak, contoh daripada monopoli pemerintah, misalnya PLN. Perusahaan listrik negara itu hanya satu. Dan itulah yang melayani seluruh masyarakat. Seperti PLN di Aceh 1 yang melayani masyarakat di Aceh. Yang kedua, pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dengan produk serupa, namun semua produk tersebut masih memiliki keunikan tersendiri. Pada pasar ini, para produsen dapat masuk dan keluar dengan mudah sehingga jumlah penjualannya tidak terbatas. Kesuksesan masing-masing produsen ditentukan oleh kemampuan dalam berinovasi. Ya, berinovasi artinya ada perubahan, kreativitas, dan promosi yang dilakukan. Jadi contoh pasar monopolistik adalah pasar perabot rumah tangga. Ya, perabot rumah tangga, pasar makanan kemasan, pasar pakaian, pasar aneka minuman rasa. Maka lihat contoh pada gambar itu, ibu buat adalah pasar perabotan. Ya, pasar perabotan. Jadi banyak perusahaan yang menjual, yang memproduksi perabot dengan berbagai mereknya. Oke. Sekarang pasar duopoli, yaitu pasar di mana penawaran suatu barang dikuasai oleh 2 perusahaan. Ya. Contoh penawaran minyak Pelumas yang dikuasai oleh Caltex dan Pertamina. Jadi 2 perusahaan, nak, yang pertama perusahaan Caltex dan yang kedua Pertamina. Ciri-ciri pasar duopoli yaitu terdapat 2 penjual dan banyak pembeli. Harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual baik dengan kesepakatan, ya, baik dengan kesepakatan atau dengan hasil tawar-menawar. Maka contohnya, nak, ibu buat di sini pada pasar buah ada 2 penjual, satu yang penjual perempuan, satu penjual laki-laki. Oke. Sekarang pasar oligopoli. Pasar oligopoli ialah pasar di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar mie
saling mempengaruhi